Assalamualaikum, Sampurasun. Bertemu kembali dalam Headline News Koran Tribun Jabar, edisi Kamis 30 Juli 2020. Bersama saya, Hermawan Aksan, kita kupas berita utama hari ini. Berita pertama mengenai pertemuan antara pemain dan pelatih dengan manajemen Persib Bandung membahas pemotongan gaji bertempat di Geraha Persib kemarin sore. Hampir sebulan tak ada kata sepakat antara pemain, pelatih, dan manajemen mengenai penyesuaian gaji. Akibatnya, program latihan selama bulan Juli terganggu. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat, yaitu Umuh Muhtar, mengklaim bahwa hasil pertemuan kemarin, kedua belah pihak akhirnya menyepakati pemotongan gaji. Para pemain dan pelatih, kata Umuh, sudah tidak berkeberatan dengan pemotongan gaji. Semuanya sudah menerima kebijakan yang memang menjadi ketetapan PSSI. Meski sudah sepakat soal pemotongan gaji, manajemen dan pelatih belum menyepakati soal kapan skuad Persib bisa berlatih lagi. Apalagi lanjutan Liga 1 tinggal 2 bulan lagi. Mau tahu kenapa perihal jadwal latihan belum ada kesepakatan? Apakah masih ada yang mengganjal dari pertemuan kemarin? Simak berita selengkapnya di Koran Tribun Jabar dan laman tribunjabar.id. Berita selanjutnya mengenai protokol kesehatan Salat Idul Adha. Pemkot Bandung telah mengeluarkan surat edaran Wali Kota Bandung yang membolehkan masyarakat untuk melaksanakan ibadah sholat Id secara berjamaah di masjid dan lapangan. Meski demikian, para jemaah wajib mematuhi protokol kesehatan, antara lain: 1. Jemaah wajib pakai masker. 2. Jika salat Id dilaksanakan di masjid, jumlah jemaah dibatasi hanya 50% dari kapasitas masjid. Jika digelar di lapangan, jarak antar jemaah harus 1 meter atau lebih. DKM wajib menyediakan fasilitas cuci tangan, sabun, dan hand sanitizer. Harus dilakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk lokasi sholat. Bacaan sholat dan khutbah diimbau untuk dipersingkat tanpa mengurangi syarat dan rukunnya. Penyelenggara juga dilarang untuk menjalankan kotak sedekah. Kemudian para jemaah wajib membawa alat sholat masing-masing dari rumah. Dan bagi anak-anak dan usia lanjut, dianjurkan untuk tidak mengikuti sholat Idul Adha berjemaah. Mau tahu secara detail protokol sholat Id dan pemotongan hewan kurban? Simak beritanya hari ini di Koran Tribun Jabar dan laman tribunjabar.id. Berita selanjutnya menyajikan kabar gembira bagi para guru honorer. Sebanyak 1.461 guru honorer SMA, SMK, dan SLB di Jawa Barat akhirnya mendapat surat keputusan penetapan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Pakuan. Dengan adanya SK penetapan itu, para guru non-PNS berhak atas tunjangan profesi guru dan terdaftar dalam sistem kepegawaian tambahan di Kemendikbud, sehingga para guru dapat penyetaraan tingkat golongan seperti pegawai pemerintah lainnya. SK penetapan guru honorer ini sangat diperlukan untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima tunjangan profesi guru dari APBN sebesar 1,5 juta per bulan.
Terlebih berdasarkan aturan, para guru honorer SMK dan SMA yang berhak menerima tunjangan dari pemerintah pusat harus memiliki SK dari kepala daerah masing-masing. Kalau dulu hanya dapat honorarium dari provinsi sebesar 2,04 juta rupiah, sekarang ditambah dengan TPG dari APBN sebesar 1,5 juta rupiah. Jadi, penghasilan guru honorer setiap bulan meningkat menjadi 3,54 juta rupiah. Nah, berita selengkapnya mengenai kabar baik ini, silahkan baca koran Tribun Jabar dan laman tribunjabar.id hari ini. Kemudian berita selanjutnya, soal kesiapan uji coba tes vaksin COVID-19 di Bandung. Menristek RI Bambang Brojonegoro mengecek langsung proses kesiapan uji coba ini kemarin. Menurut Bambang, sebenarnya vaksin anti-COVID-19 yang diuji klinis saat ini bukan hanya produk dari Cina, tapi juga turut diuji klinis vaksin buatan anak negeri yang diberi nama vaksin merah putih. Menurut dia, ditargetkan tahun depan Bio Farma bisa memproduksi secara massal kedua vaksin anti-COVID-19 itu. Namun nantinya Bio Farma akan mayoritas memproduksi vaksin merah putih. Tentu saja masih banyak berita menarik dan penting lainnya yang kami sajikan di koran Tribun hari ini. Selain itu, berita-berita teraktual lainnya bisa diklik di tribunjabar.id. Tetap semangat, jaga selalu kesehatan diri dan keluarga, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Salah satunya selalu mengenakan masker di luar rumah. Wassalamualaikum.